Bismillahirrahmanirrahim. Para muhibbin rahimakumullah. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ini dunia tempat bagi segala macam penyakit. Segala macam penyakit tempatnya di dunia. Wal balaya, segala macam bala Allah tempatkan di dunia ini. Wal ahzana, segala macam kesedihan-kesedihan Allah tempatkan di dunia. Wal fitana, segala macam fitnah-fitnah itu di dunia. Di surga itu kada ada lagi. Jadi hanya di dunia adanya penyakit, adanya bala, adanya sedih, duka cita, adanya fitnah-fitnah, itu hanya di dunia ini. Nah, kenapa Allah kumpulkan yang demikian itu di dalam dunia ini? Agar Ia zuhudkan engkau pada dunia, agar Allah jauhkan hati engkau daripada dunia. Itu maksudnya. Nah, fala tuhibbuha, maka engkau tidak mencintai dunia itu. Mencintai dunia berarti mencintai tempatnya penyakit, tempatnya segala bala, tempatnya duka cita dan sebagainya tadi. Wala targhabu fiha, dan tidak gemar engkau pada dunia itu. Wala tarkanu ilaiha, dan tidak condong kepada dunia itu. Wala tata'allaqu biha, dan tidak bergantung hati engkau dengan dunia itu. Lianna ma'ala amriha ilal fana' waz zawal, karena akibat atau akhir perkara dunia itu adalah kepada kebinasaan dan hilang. Nah, bila kita mencintai dunia, nah, satu saat kita akan kehilangan. Bila kita menggemari dunia, satu saat dunia akan hilang. Bila kita condong kepada dunia, satu saat dunia akan hilang. Bila bergantung dengan dunia, nah dunia itu akan binasa. Kita pun akan ikut menjadi binasa. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itu sebabnya Allah jadikan hanya di dunia ini tempat segala macam yang demikian. Sedangkan surga bersih daripada segala macam penyakit, bala, duka cita dan sebagainya. Wali syughliha iyyaka ghaliban 'anillahi ta'ala, dan karena mengganggunya itu dunia, menyibukkannya itu dunia kepada engkau daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia ini membuat kita sibuk daripada Allah. Jadi Allah suruh kita ini supaya jangan hendak berpegang dengan dunia itu. Bila kita berpegang dengan dunia, berarti kita berpegang dengan yang mengganggu kita, mengganggu hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, segala macam ibadah kita terganggu biasanya karena urusan dunia. Wirid kita atau bangkalai biasanya urusan dunia. Nah, jadi kalau kita mencintai dunia, yaitu akibatnya kada akan bisa lurus ibadah kita, kada akan bisa istiqamah taat kita kepada Allah. Wali anna hubbaha ra'su kulli khati'ah, dan karena mencintai dunia itu adalah merupakan pokok segala dosa. Kenapa orang
mengurangi takaran, timbangan, hendak banyak behujuk. Nah, mencintai dunia, hakun mau rela mengorbankan agamanya. Takaran berapa ada? Takaran itu dikurangi, timbangan gitu kan dikurangi, minyak yang mestinya murni dicampur supaya banyak untung. Nah, itu akibat daripada mencintai dunia, banyak dosa-dosa yang didapat di situ. Orang biasanya bermusuh-musuhan akibat karena dunia. Jadi mencintai dunia itu adalah pokoknya segala macam dosa. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الدنيا أضر بآخرته. Sungguh mendatang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencintai dunianya maka akan memudaratkan akhiratnya. Ini dunia akhirat ini diciptakan Allah macam timur barat. Bila kita dekat ke timur berarti jauh ke barat. Bila kita berparak makin dekat ke barat berarti makin jauh ke timur. Nah, itulah perbandingan antara dunia dan akhirat itu. Bila kita mengutamakan mendekatkan diri ke dunia, jauh dengan akhirat. Bila kita mendekatkan dengan akhirat, jauh dengan dunia. Nah, jadi ujar Nabi ini, barang siapa yang mencintai dunianya itu pasti akan mengganggu akhiratnya. Ada tenaga pikiran terganggu. Artinya apa? Ada orang yang kada sibuk dengan dunia, di rumah dia menjalankan bisnis hanya lewat orang-orang yang di rumah aja dia, tapi pikirannya pun kada akan sunyi daripada dunia itu. Nah, sedangkan pikiran yang bercampur dengan duniawi itu menghambat kita untuk bisa khusyuk di dalam sebuah ibadah kita. Nah, khusyuk dalam sembahyang, khusyuk dalam baca Quran itu merupakan buah daripada az-zuhdu fid dunia. Kalau kita masih mencintai dunia, mustahil sembahyang itu bisa khusyuk. Mustahil. Kenapa? Sebabnya karena khusyuk itu buah daripada zuhud. Buahnya zuhud. Kalau zuhudnya kada mau ada buah. Banyak pelajaran-pelajaran dari Imam Ghazali, dari berbagai macam ulama, bagaimana cara sembahyang supaya khusyuk. Pelajari itu, pahami itu. Kada akan bisa kita memeraktikkan kalau hati kita masih cinta kepada dunia. Banyak buku-buku dikarang oleh cendekiawan, oleh para ulama, bahkan dari para aulia, bagaimana supaya cara sembahyang itu khusyuk. Nah, jadi cara seperti itu bisa kita praktikkan dalam sembahyang kita kalau kita ini zuhud dengan dunia. Kalau masih mencintai dunia, kada akan bisa dapat yang namanya khusyuk di dalam sembahyang itu. Wa warada aidan la ta'tiyannakum ba'di dunya ta'kulu imanakum kama ta'kulun narul hatab. Mendatang pula sabda Nabi, sungguh akan datang kepada kalian sesudah aku nanti dunia yang memakan iman kamu sebagaimana memakannya api akan kayu bakar. Jadi dunia ini jar Nabi ada kena masanya memakan iman seperti memakannya api lawan kayu bakar. Nah, maksud Nabi itu apa? Orang kada akan dapat dari dunia kecuali mengorbankan iman. Ada kena masa kita kada boleh duit bila kada berdusta.
Kada mau sugih bila kada riba. Kada mau sugih bila kada mengurangi takaran timbangan. Nah ini ujar Nabi, akan datang kepada umatku itu dunia yang memakan iman. Memakan iman. Membajari jujur saja, kada bakal beli duit. Berdusta, apalagi bersumpah palsu, mau lakas berduit. Nah ya itu artinya ada kina masaknya jar Nabi itu. Jadi pedagang jujur pada mau sugih, jadi pejabat jujur pada mau naik pangkat. Bila kada di menuruti aturan orang maka, nah Nabi sudah madahkan 1400 tahun yang lalu, sudah dibaca oleh Nabi, akan datang masa di mana dunia itu memakan iman kalian sebagaimana memakannya api akan kayu bakar.